Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 10 TKR dan TSM, kita ketemu lagi di mata pelajaran pekerjaan dasar teknik otomotif. Inilah pertemuan pertama yang akan kita bahas hari ini adalah tentang hand tool. Yuk kita mulai. Hand tool adalah alat bantu yang berguna untuk memudahkan pekerjaan manusia, namun dengan tenaga manusia itu sendiri. Hand tool. Kemudian kunci-kunci adalah alat-alat untuk melepaskan mur atau baut yang masih kencang atau yang sudah longgar. Ini adalah alat yang sering digunakan di teknik otomotif. Kita kenalan dengan kunci yang pertama adalah kunci pas. Inilah namanya kunci pas. Fungsinya adalah untuk melepaskan atau memasang mur baut, namun tidak boleh dalam posisi masih kencang atau mengencangkan. Kemudian untuk kunci ring, kebalikan dari kunci pas. Kunci ring adalah untuk melepaskan atau memasang mur baut, namun posisinya masih kencang atau mengencangkan. Boleh menggunakan kunci ring. Lebih efisien lagi menggunakan kunci pas ring. Jadi ujungnya kunci ring, atasnya kunci ring, bawahnya kunci pas. Ini lebih efisien lagi dalam penggunaan pembongkaran mesin otomotif. Namanya adalah combination spinner atau kunci pas ring. Kunci kombinasi. Kunci nipple ini adalah kunci untuk mirip seperti kunci pas, namun dia lebih condong ke kunci ring, namun di ujungnya dia ada celah. Nah, fungsinya adalah untuk melepaskan mur baut dalam posisi masih kencang, disilahkan. Namun bila ada pipa dalam sebuah mur, bisa menggunakan kunci nipple. Ini adalah engkol percepatan supaya melepaskan mur bautnya itu dengan cara diputar. Inilah engkol percepatan. Kemudian ratchet. Ini adalah ratchet. Jadi di ratchet ini nanti digabung dengan kepala kunci shock, dipadankan. Nah, di sana ada kuncinya. Nah, ini adalah kuncinya. Kunci ini adalah untuk memutarkan ke kiri atau ke kanan. Bila sebuah mur akan dilepas, maka dia harus diputar kebalikan arah jarum jam. Bila ingin melepas atau mengencangkan bila ingin mengencangkan mur atau baut, maka dia harus digeser searah jarum jam. Ini adalah ratchet. Kemudian batang geser T atau sliding T-bar digunakan untuk mengendorkan sebuah mur baut yang sangat kencang. Jadi si kepala ini bisa digeser ke kanan atau ke kiri. Nah, bisa digeser. Ini adalah sliding T-bar. Kemudian batang universal atau breaker bar digunakan untuk mengendorkan baut-baut yang sangat kuat, misalnya baut kepala silinder. Jadi kita dipasang dengan kunci shock, kepala kunci shock kepala shocknya. Nah, tinggal diputar. Ini bisa dipanjangkan, batang ini bisa panjang. Makin panjang batang dari batang universal, maka gaya yang dikeluarkan untuk melepaskan atau mengencangkan itu sangat kecil. Ini sangat membantu ketika pelepasan. Kemudian batang perpanjangan shock atau shock extension bar. Jadi bila yang alat tadi kurang panjang, bila misalkan ada mur baut di dalam mesin tidak bisa dijangkau oleh tangan, maka menggunakan batang perpanjangan. Kemudian sambungan shock universal. Ini bila mur bautnya dalam posisi sudut, sudutnya tidak 90 derajat, jadi agak miring. Bisa menggunakan sambungan shock universal. Kemudian kunci shock segi 6. Nah, ini kunci shock segi 6 dipadu-padankan dengan alat-alat yang tadi. Nah, di sini bentuknya segi 6, makanya adalah kunci shock segi 6 atau single hexagonal socket. Kemudian kita kenal lagi dengan kunci shock segi 6 ganda atau double hexagonal socket. Bedanya ada di bunga bagian dalam ini. Dia berbeda. Kemudian ini kunci single hexagonal dan ini double hexagonal socket.
Kemudian ini adalah kunci busi. Nah, udah tahu semua ya, kunci busi adalah untuk memasang atau melepaskan busi mobil atau motor. Kemudian kunci roda digunakan untuk melepaskan dan memasang pelek atau mur pada roda. Jadi di ujung tiap kepalanya itu berbeda-beda. Kemudian ada kunci Allen atau Allen's key, atau kita sering sebutnya kunci L. Nah, ini adalah kunci L. Tapi bahasa yang sering kita pakai adalah kunci L. Padahal namanya adalah kunci Allen atau Allen's key. Tahu ya fungsinya ya. Kemudian kunci sok bintang. Nah, ujungnya ini berbentuk bintang. Fungsinya sama seperti single hexagonal dan double hexagonal socket. Kemudian kunci Inggris. Nah, ini kunci Inggris ya, digunakan untuk sebetulnya untuk penahanan ya, untuk menahan komponen bila dua buah mur baut di atas dan di bawah ada mur bautnya. Untuk diputar biasanya suka salah satu ikut berputar, maka ini ditahan oleh kunci Inggris. Sebetulnya fungsinya seperti itu. Nah, ini adalah kunci Inggris. Kemudian obeng. Nah, obeng itu banyak jenisnya, bukan hanya obeng min dan obeng plus yang kita kenal. Sebetulnya banyak sekali obeng, ada 6 jenis obeng yang harus kamu ketahui. Ini materinya ada di buku yang sudah saya share ya, tinggal dibaca saja. Kemudian obeng ketok. Nah, ini obeng ketok atau impact drive. Nah, bila misalkan ada skrup yang sudah berkarat, susah untuk dilepaskan, maka butuh kekuatan untuk melepaskannya, yaitu menggunakan obeng ketok. Namun sifatnya ini merusak. Jadi kalau sudah menggunakan obeng ketok, maka harus diganti baru skrupnya. Kemudian scrap ini adalah berfungsi untuk melepaskan material gasket yang menempel pada komponen sebelum dipasang kembali. Jadi ketika Anda bongkar contoh mesin motor, di sana ada di sekeliling mesinnya itu ada bekas scrap. Nah, scrapnya itu harus dibersihkan. Ini adalah scrap. Kemudian thread gauge. Ini adalah thread gauge. Fungsinya adalah untuk mengetahui kisar dari mur atau baut. Jadi di mur atau baut itu ada gerigi. Nah, geriginya itu kisarnya berbeda, kerenggangannya itu berbeda-beda. Jadi kalau misalkan menemukan sebuah mur atau baut dengan ukuran yang sama tapi kisarnya berbeda, nah kita bisa ketahui kisarnya itu dari mana, dari thread gauge. Kemudian pillar gauge. Pillar gauge ini untuk mengetahui celah, digunakan biasanya untuk mengecek celah busi. Berapa ukuran celah busi menggunakan filler gauge. Ini pengukurannya gampang untuk filler gauge. Kemudian star pitch. Nah, star pitch inilah untuk penandaan ya, untuk penandaan sebagai pembukaan awal ya, atau untuk menitik komponen yang akan dikerjakan. Ini adalah star pitch. Kemudian ada pin pitch ya, fungsinya sama dengan star pitch tadi, pin pitch pun juga sama. Nah, ini pin pitch. Kemudian ada tang potong atau side cutting pillar. Nah, tang potong berarti tang untuk memotong ya. Kemudian ada tang kombinasi, udah tahu semua ini, tang kombinasi ya. Kemudian ada tang cucut atau long nose pillar. Kemudian ada tang sambungan slip atau slip joint pillar. Kemudian ada tang air. Tang air ini atau tang pipa ya. Ini untuk pencengkaman pada pipa. Kemudian tang buaya atau face grip. Nah, ya, ini namanya adalah face grip. Digunakan sebagai skrup bangku face portable berukuran kecil untuk menahan komponen yang akan dilas. Dijepit supaya dia tidak bergerak. Ada pengaturannya. Kemudian tang circlip. Nah, ya, tang circlip ini digunakan untuk melepaskan atau memasang internal circlip yang digunakan untuk menahan beberapa komponen di dalam mesin.
Nah, jadi menggunakan tangsil clip. Tangsil clip ini ada tangsil clip luar dan tangsil clip dalam. Kemudian palu konde, ini adalah palu, nah tahu semua ya, atau namanya ballpen hammer ya, untuk memalu fungsinya lah. Kemudian palu tembaga kuningan, brush hammer ya. Kemudian ada palu plastik, palu kulit, kemudian palu karet. Nah, jadi semuanya itu sama fungsinya. Namun perbedaannya adalah di segi kekerasan. Bila Anda membutuhkan kekuatan yang keras, merusak, berarti menggunakan palu besi. Kalau pengen memukul tapi tidak merusak, menggunakan palu karet. Nah, kemudian ini adalah tugas, silakan Anda kerjakan ya. Nomor 1 itu apa yang dimaksud dengan hand tool, berikan 5 contoh beserta fungsinya. Kemudian yang nomor 2, ada berapa jenis tangsil clip, sebutkan masing-masing fungsinya dan perbedaannya. Silakan dikerjakan sesuai arahan saya. Nah, bila Anda ingin membutuhkan materi ini, silahkan Anda bisa join di grup Telegram dan Instagram. Jadi materi yang saya ambil bisa diambil di Telegram dan Instagram. Oke, seperti itu untuk pertemuan pertama ini. Kita ketemu lagi minggu depan di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.